Bayern Munchen. Begitu wasit Nicola Rizzoli dari Italia meniupkan peluit panjang tanda usainya pertandingan final Liga Champions 2012/13 antara Borussia Dortmund melawan Bayern Munchen, tersungkur harulah beberapa pemain Munchen dikarenakan skor akhir berpihak pada kubu Bavarians. All German final yang dilangsungkan di Stadion Wembley, London, Inggris ini dimenangi oleh Munchen dengan skor tipis 2-1. Sekilas mengenai jalannya pertandingan, Dortmund langsung mengambil inisiatif serangan di babak pertama. Beberapa percobaan sempat sangat membahayakan gawang Manuel Neuer melalui tendangan-tendangan keras Marco Reus dan Jakub Blaszczykowski. Beruntung kiper nomor 1 timnas Jerman itu mampu menepis peluang-peluang tersebut dengan sangat baik. Munchen yang banyak menguasai bola namun tidak terlalu banyak membikin peluang berbahaya akhirnya mendapat peluang matang di pertengahan babak pertama melalui sundulan Mario Mandzukic yang masih mampu ditepis dengan baik oleh kiper Roman Weidenfeller. Kendati jual beli serangan berlangsung seru di babak pertama, namun tak ada gol yang berhasil diciptakan hingga turun minum. Di awal babak kedua tempo permainan tidak sekencang babak pertama. Munchen tetap tampil dengan penguasaan bola. Munchen mampu unggul lebih dulu melalui Mario Mandzukic di menit ke-60. Bermula dari umpan terobosan, Arjen Robben mampu melepaskan diri dari jebakan offside dan mengirimkan umpan silang yang disambut Mandzukic dengan sebuah tendangan placing, 1-0 untuk Munchen. Dortmund yang terkejut kemudian berusaha membalas. Tusukan Reus dihadang oleh Dante dengan sebuah pelanggaran di kotak penalti. Hadiah penalti berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Ilkay Gundogan di menit ke-68. Setelah gol tersebut kedua tim menjadi semakin bersemangat untuk mencetak gol kemenangan. Peluang berbahaya untuk Munchen diciptakan David Alaba dan Bastian Schweinsteiger melalui tendangan keras dari luar kotak penalti, namun Weidenfeller dengan gemilang berhasil menepisnya. Tekanan bertubi-tubi Munchen akhirnya berbuah hasil manis ketika umpan sodoran Frank Ribery disambut oleh Robben yang kemudian menggiring bola beberapa meter memasuki area gawang dan mengakhirinya dengan menceploskan bola ke gawang, lagi-lagi dengan tendangan placing nan akurat. Gol di menit ke-89 itu seakan meruntuhkan asa Dortmund, mengingat gol itu terjadi di ujung pertandingan. Usaha Dortmund untuk menyamakan kedudukan dalam 3 menit masa additional time dengan memasukkan Julian Sieber dan Nuri Sahin akhirnya sia-sia karena tak ada gol balasan yang mampu Dortmund hasilkan. Kapten Munchen Philipp Lahm akhirnya mengangkat trofi si kuping besar di podium kehormatan stadion. Menandai sahnya gelar kelima Liga Champions bagi Munchen. Sorotan pertama saya setelah laga final ini berakhir adalah sosok Arjen Robben. Musim lalu, 2011/12 Munchen juga mampu menembus babak final Liga Champions, namun mereka gagal menjuarainya setelah dikalahkan Chelsea melalui adu penalti. Padahal ketika itu final dilangsungkan di kandang mereka sendiri di Stadion Allianz Arena, Munchen, dan Chelsea sebagai lawan mereka ketika itu datang dengan kekuatan timpang lantaran beberapa pemain kuncinya ada yang terkena skorsing ataupun cedera. Itu tak mampu dimanfaatkan Munchen, skor imbang 1-1 di babak normal berlanjut hingga akhir babak perpanjangan waktu. Eksekutor terakhir di babak adu penalti, Didier Drogba mampu menunaikan tugas dengan baik dan juaralah Chelsea musim itu. Robben dapat ditunjuk sebagai salah satu sumber kekalahan Munchen malam itu. Selain permainan yang kurang maksimal, dia juga gagal mengeksekusi penalti yang sempat dihadiahkan wasit di babak perpanjangan waktu. Namun ceritanya berbeda pada final musim ini. Robben justru tampil sebagai pahlawan dengan 1 assist dan 1 gol penentu kemenangan Munchen. Robben sepanjang pertandingan konsisten mengoyak-mengoyak sisi kiri dan kanan pertahanan Dortmund dan menciptakan momen-momen berbahaya. Bahkan kalau ditarik jauh ke belakang, Robben juga berperan penting atas lolosnya Munchen dari hadangan Barcelona di semifinal. Tak heran, Robben tampak begitu emosional ketika peluit akhir dibunyikan. Gelar yang tak pernah dia cicipi selama karirnya akhirnya dia rasakan juga. Lebih kerennya lagi dia menjadi aktor utama dalam laga final itu. Sorotan kedua adalah sang pelatih Munchen, Jupp Heynckes. Jupp membawa Munchen menjadi tim super musim ini, menjuarai Bundesliga dengan selisih 25 poin atas Dortmund, mencapai final Piala Jerman, dan puncaknya melenggang mulus hingga final Liga Champions dengan cara yang spektakuler, menyingkirkan tim-tim kuat Eropa dengan agregat meyakinkan. Jupp malam ini telah mendapatkan 2 gelar musim ini, yaitu Bundesliga dan Liga Champions.
Dan bukan tak mungkin Munchen akan menjadi treble winner musim ini jika mampu mengalahkan Stuttgart di final Piala Jerman pekan depan. Capaian luar biasa itu terasa sebagai sebuah perpisahan manis bagi Jupp. Ya, musim depan posisinya akan digantikan oleh Josep Guardiola. Hal tersebut bahkan sudah dipastikan pihak klub dikala musim masih berjalan dan Jupp sedang enak melatih. Well, Anda tahu bagaimana rasanya bekerja dalam keadaan sudah ada kepastian bahwa musim depan tenaga Anda tak akan dipakai lagi. Namun Jupp justru tidak menjadikan hal yang menyakitkan itu untuk asal-asalan melatih Munchen, tapi dia justru termotivasi untuk memberikan semua kemampuannya yang terbaik untuk kejayaan Munchen di akhir masa kerjanya. Dan gelar Liga Champions 2012-2013 menjadi kado manis perpisahan Jupp dengan klub dan fan Munchen, sekaligus pengobat rasa penasaran akibat musim lalu kandas di final kompetisi serupa. Juga sebagai pembuktian bahwa kelas Jupp tidak kalah dengan si penggantinya, Pep Guardiola.